Ya, jumpa lagi dengan saya Muhammad Hilman di channel Muhammad Hilman, channel yang khusus membahas pelajaran matematika, fisika, kimia dengan cara membahas konsepnya, membahas soalnya, kemudian ada trik cepatnya. Di video kali ini saya akan membahas tentang listrik statis ya. Ini materi fisika kelas 3 SMP ya. Jadi bagi kalian siswa kelas 3 SMP harus menonton video ini gitu ya. Nah, sebelum saya membahas listrik statis ya, saya akan menerangkan ini membahas apa aja ya di video kali ini. Kemudian yang pertama saya coba akan bahas apa sih benda bermuatan listrik itu. Yang kedua membahas medan listrik ya. Jadi apa sih medan listrik. Kemudian yang ketiga ya, ini mengerjakan soal, membahas soal yang berkaitan dengan medan listrik ya. Seperti menentukan kuat medan listrik, menentukan muatan listrik, kemudian menentukan jarak titik dari muatan. Dan yang paling penting adalah ada trik cepat untuk mengerjakan soal. Jadi bagi kalian yang ingin tahu trik cepatnya, simak videonya dari awal sampai akhir ya, jangan skip. Kemudian sebelum saya bahas materi kali ini, silakan kalian subscribe, kemudian aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya, dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel ini, supaya channel ini bisa terus berkembang ya, untuk membahas trik-trik cepat pelajaran yang lainnya ya, seperti itu pelajaran matematika, fisika atau kimia gitu ya. Oke, kita coba soalnya. Ya, saya akan menerangkan bagaimana kalau ada dua benda yang digosokkan ya. Jadi dua benda ini yang tadinya netral ya, netral itu benda netral seperti apa nanti diterangkan. Ini dua-duanya netral, ini netral. Kenapa netral? Karena jumlah muatan negatif dan juga muatan positifnya itu sama banyak ya. Jadi ini muatan negatifnya diilustrasikan ada 3, kemudian muatan positifnya juga ada 3. Jadi kalau jumlah muatan negatif dengan positif sama banyak, maka bendanya disebut benda netral gitu ya. Kemudian penggaris plastik, ya ini juga benda netral. Muatan positifnya ada 4, muatan negatifnya ada 4. Jadi jumlah muatannya sama banyak ya. Nah, benda ini yang tadinya netral akan bisa menjadi benda bermuatan listrik. Caranya gimana? Ya dua benda ini saling digosokkan gitu ya. Nah, nanti yang pindah adalah elektronnya. Apa sih itu elektron? Elektron itu adalah benda bermuatan negatif. Nah, jadi kalau ini digosokkan, nah nanti elektron itu pindah dari kain wol ya menuju penggaris plastik. Misalkan nih diilustrasikan begini. Tadinya muatan negatif atau elektronnya ada 3 di kain wol, maka ini pindah 1. Nah, yang ini pindahnya kemana? Ke sini ya. Nah, di elektronnya pindah ke penggaris plastik ya. Nanti nah, elektron dari penggaris plastik itu ada 5. Sedangkan muatan positifnya itu ada 4. Tentunya ini tidak sama ya. Nah, jadi begini, ketika kalian lihat ini kain wol, ternyata muatan positifnya 3, muatan negatifnya 2. Jadi muatan positif lebih banyak daripada muatan negatif. Maka ini bendanya bermuatan positif ya, karena positifnya lebih banyak gitu ya. Pada penggaris plastik muatan negatif lebih banyak daripada muatan positif. Negatif ada 4, negatif ada 5, positif ada 4. Jadi lebih banyak muatan negatif, maka ini muatannya akan jadi muatan negatif. Jadi muatan penggaris itu muatan negatif. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari, wol itu bisalah diganti dengan rambut ya. Mungkin pernah kalian mencoba menggosokkan penggaris plastik ke rambut kalian. Kemudian penggaris plastik itu bisa menarik benda-benda sekitarnya ya. Nah, kenapa sih itu bisa ditarik? Nah, sebenarnya nanti saya jelaskan di video selanjutnya ya, kenapa bisa
tidak tertarik seperti itu, gitu ya, kalau dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kalau kita lihat di sini ada kaca dan kain sutra. Nah, kaca muatannya netral ya, karena muatan positif jumlahnya sama banyak dengan muatan negatif, gitu ya. Nah, ini adalah netral. Ini juga sama netral ya, dua-duanya netral. Ketika dua benda ini saling digosokkan, ya, maka muatan negatif dari kaca, ya. Nah, ini negatif dari kaca ini satu, kita anggap hilang ya, satu ya. Nah, ini muatifnya pindah kemana? Ke kain sutra. Berarti nanti kain sutranya negatifnya jadi tadinya ada 5 jadi ada 6 ya. Sedangkan kaca muatan negatifnya jadi 3. Oke, kalau kita lihat kaca muatan positifnya 4, muatan negatif 3, artinya muatan positif lebih banyak daripada muatan negatif, maka kaca ini pasti bermuatan positif, gitu ya. Sedangkan kain sutra muatan negatifnya 6, muatan positifnya 5. Artinya muatan negatif lebih banyak daripada muatan positif, maka muatannya menjadi muatan negatif. Muatan kain sutra jadi negatif ya. Nah, seperti inilah cara menentukan dua benda yang bermuatan listrik ya, ketika dua benda ini digosokkan. Jadi yang harus kalian ingat begini aja. Posisi ini aja yang harus kalian ingat ya. Wall. Nah, sebentar. Nah, ini ya. Jadi ini saya kasih trik cepatnya lah ya, trik cepat. Trik cepat. Trik cepatnya bagaimana? Gini, kalian hafal posisi atau letak ya. Letak wall dengan kaca saja, ya. Jadi kalau kalian lihat di sini, wallnya ada di sebelah kiri, ya. Kacanya juga ada sebelah kiri. Yang sebelah kiri pasti positif, ya. Kemudian plastik ada di sebelah kanan, ya. Kemudian plastik ada sebelah kanan. Kemudian kain sutra ada di sebelah kanan. Yang sebelah kanan pasti bermuatan negatif. Hafalkan ya. Jadi kalau diulang, wall dan kaca ada sebelah kiri pasti bermuatan positif, sedangkan plastik dengan kain sutra ada di kanan, maka muatannya negatif. Gitu ya kalau ada soal. Jadi wall, jadi trik cepatnya gini, wall dan kaca gitu ya, di kiri. Nah, di kiri pasti ini muatan positif gitu ya. Sedangkan penggaris plastik aja ya gitu ya. Dan kain sutra plastik dan kain sutra. Nah, kain sutra ada di kanan ya. Sutra ada di kanan. Maka kalau di kanan muatannya negatif ya. Muatan negatif. Nah, gitu ya. Nah, nanti kalian berlatih lah. Kalau ada soal seperti ini, pakai aja. Oke, bila mana kalian suka dengan trik cepat ini, silakan kalian like, kemudian share ke teman kalian yang membutuhkan. Jangan lupa subscribe, kemudian aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, sampai sini saja pembahasannya. Selamat belajar.